warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Arisona, NIM B100-19472, kelas J semester 3, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Yang kedua yaitu ada pengertian penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Yang ketiga yaitu ada instrumen penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat yang pertama yaitu ada sanksi administrasi, dan yang kedua yaitu penyelesaian lingkungan di luar peradilan, yang ketiga yaitu penyelesaian lingkungan di dalam peradilan, yang keempat yaitu ada penegakan hukum pidana. Keempat, penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif atau pengawasan dan represif sanksi administrasi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada jenis sanksi ADM. Yang pertama yaitu teguran tertulis, yang kedua paksaan pemerintah, yang ketiga pembekuan izin lingkungan, dan yang keempat pencabutan izin lingkungan. Yang keenam ada pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Permen LH nomor 2 tahun 2013. Yang ketujuh ada tujuan penggunaan sanksi administrasi pasal 2 Permen LH nomor 2 tahun 2013. Yang pertama, melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau perusakan akibat dari suatu usaha atau kegiatan. Yang kedua, menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan yang ketiga, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Keempat, memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan sehingga merusak lingkungan hidup di dalam perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan. Yang kedelapan, ada dasar penerapan sanksi administrasi pasal 5 Permen LH nomor 2 tahun 2013. Yang pertama yaitu ada legalitas kewenangan, yang kedua ada prosedur yang tepat, yang ketiga ada ketepatan penerapan sanksi, yang keempat ada kepastian tiadanya cacat yuridis, dan yang kelima asas kelestarian dan keberlanjutan. Baiklah, kita akan melanjutkan yang ke-9 tentang faktor-faktor penegakan hukum administrasi lingkungan. Yang pertama, izin yang daya gunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL UKL UPL Standar Baku Mutu Lingkungan Peraturan Perundang-undangan. Yang ketiga, mekanisme pengawasan penaatan. Yang keempat, keberadaan pejabat pengawas PPLH atau D, yaitu kuantitas dan kualitas yang memadai. Yang kelima, dana dan sarana prasarana yang memadai, dan yang keenam, sanksi administrasi yang efektif. Yang ke-10 ada mekanisme penerapan sanksi administrasi. Yang pertama, bertahap. Didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang berat. X, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin. Yang kedua, bebas. Keleluasaan pejabat yang bersenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tingkat pelanggaran. X, paksaan pemerintah, pencabutan izin tanpa didahului teguran tertulis. Yang ketiga, kumulatif, internal atau penggabungan beberapa jenis sanksi administratif. X, paksaan pemerintah dengan pembekuan izin. Eksternal, penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya. X, paksaan pemerintahan dengan pidana. Yang ke-11, penerapan sanksi teguran tertulis. Teguran tertulis diterapkan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan yang pertama, melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin perlindungan oleh pengelolaan LH. Yang kedua, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan. Contoh, terjadi kerusakan mesin produksi, terjadi kerusakan IPAL, TPS belum sesuai persyaratan teknis. Yang ke-12, kriteria teguran tertulis. Yang pertama bersifat administratif, kedua bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan atau dapat dilakukan secara langsung atau tidak membutuhkan waktu yang lama.
Baiklah, sekian penjabaran materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum